jauh ke depan sebelum waktunya eksekusi. Dan itu harus memasukkan begitu banyak asumsi di sana. Jadi saya ingin sampaikan secara khusus, terima kasih Bapak sekalian atas partisipasinya di dalam kegiatan musyawarah ini. Nah, yang menarik Bapak sekalian dalam setiap acara pertemuan atau musyawarah seperti ini adalah bagaimana kita bisa mempertemukan dua aras. Yang satu adalah berbicara kenyataan di lapangan, yang satu bicara tentang rencana yang mau dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Yang dalam jangka waktu 5 tahun sudah ketok lewat RPJ, MD. Kemudian di sisi lain kita punya tantangan-tantangan yang kita temukan di lapangan yang harus diakomodasi. Dalam forum seperti ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa mempertemukan keduanya. Di satu sisi kita harus membangun, di sisi lain kita harus menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Dan saya rasa Jakarta Utara memiliki tantangan yang cukup besar, yang problem-problem yang menahun yang harus diselesaikan dari mulai kebutuhan yang paling dasar. Dan Jakarta Utara ini harus maju berkembang. Mengapa? Inilah cikal bakalnya Jakarta. Cikal bakal Jakarta di mana? Ya di Jakarta Utara ini. Betul aja. Betul. Awalnya ya dari utara, kemudian bergerak ke arah selatan. Disinilah awalnya Jakarta. Jadi kalau ditanya di mana mulainya Jakarta, mulainya di utara. Dari situ kemudian kota ini bergerak ke selatan. Dan tapi juga konsekuensinya karena ini yang paling awal, maka punya masalah yang paling banyak, paling mendasar jadinya. Dari persoalan air yang disampaikan oleh Pak Aram, persoalan air saja. Ketika bicara air, maka yang paling banyak merasakan masalah adalah saudara kita di Jakarta. PR soal air itu ada di sini. Karena itu saya berkali-kali sampaikan, Jakarta ini pemerintah harusnya memikirkan produksi air bersih, bukan air beralkohol. Itu tugas pemerintah. Betul. Mantap. Karena kalau kita meletakkan dana, itu artinya kita mencoba menghasilkan masyarakat. Itu fungsi pemerintah. Saya berkali-kali sampaikan itu. Mengapa ramai kemarin soal saham? Saham itu kalau perusahaan swasta mendirikan terserah. Tapi kalau uang negara, maka uang negara diletakkan ke badan usaha yang punya kegiatan unsur pembangunannya. Kalau tidak ada unsur pembangunannya, maka tidak usah dengan uang negara. Karena itu harus persyaratannya. Kenapa kita punya BUMD, BUMN? Karena ada fungsi itu. Dan saya belum pernah mendengar sedikit pun ada yang bisa menunjukkan argumen bahwa memproduksi minuman beralkohol adalah bagian dari kegiatan pembangunan. Belum ada saya mendengar. Karena itu ya kita paling saja dan justru memproduksi air bersih itu bagian dari Pembangunan. Setuju. Karena itu kita insya Allah nanti bisa tuntas. Kita butuhkan nanti dukungan dewan, dukungan teman-teman di dewan supaya apa yang kita kerjakan. Secara kebetulan angkanya itu sama. Tahun lalu kita mengajukan 1,2 triliun untuk pertambahan pipa. Nilainya saham delta itu 1,2 triliun. Sebetulnya dengan uang yang sama kita bisa menggunakan untuk pembangunan distribusi pipa. Dan kalau distribusi pipa, daerah mana yang paling membutuhkan? Jakarta Utara. Tempat ini yang paling membutuhkan. Jadi kita nanti berharap bagi sekalian kami forum ini bisa masalah-masalah yang dihadapi dengan RPJMD itu kita sambungkan. Lalu bagi sekalian yang saya hormati, tema kita pada tahun 2020, insya Allah temanya itu adalah memacu pertumbuhan berkualitas. Apa sesungguhnya pertumbuhan berkualitas ini? Karena seringkali kalau kita bicara pertumbuhan itu lalu abstrak, yang tumbuh apanya? Terus sekalian, ini kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Kita ingin perekonomian kita ini maju, berkembang. Indikatornya apa? Indikatornya ada, pertumbuhan ekonominya itu. Dikatakan berkualitas jika yang merasakan pertumbuhan adalah semua komponen. Jika yang merasakan pertumbuhan hanya sebagian, maka dia tak berkualitas. Karena hanya sebagian yang merasakan pertumbuhan. Sama-sama ekonominya tumbuh 6,5%, 0,5%. Yang satu tumbuhnya hanya satu sektor,
yang satu tubuhnya multisektor, maka yang berkualitas adalah yang multisektor. Nah, kita menginginkan kita semua yang berada di Jakarta merasakan pertumbuhan itu. Dirasakannya pada apa? Lapangan pekerjaan yang bertambah, kegiatan perekonomian rumah tangga